neraka. Satu lembah penyiksaan, yang kedua adalah api. Nanti bisa kita lihat ya, ini saya lompati aja karena terlalu banyak di sini omong kosong. Saya lompati aja langsung ke menit ke 13. Buka sendiri dan terbuka gerbang, semua suaranya masuk neraka. Hanya iblis yang masuk neraka. Hanya iblis yang membawa kita ke neraka. Itu firman Allah. Carikan kalian apakah ada di dalam situ Tuhan memasukkan orang ke neraka. Iblis yang membuat kita ke neraka dengan dosa. Jalan satu-satunya ke neraka adalah lewat dosa. Jikalau tidak lewat dosa, kamu ditipu oleh iblis. Ada orang percaya bahwa orang tidak berdosa pun bisa masuk neraka, sekalipun hanya wisata. Sehingga dia mengatakan bahwa neraka itu bisa menjadi sebuah tempat wisata. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, salam sukacita. Saya mengajak saudara jangan lupa di subscribe ya, Bapak Ibu, supaya saya pun bersemangat untuk memberitakan kebenaran. Haleluya. Hari ini kita sudah menonton sang debater ya, mengatakan bahwa neraka, bahwa jika seseorang meninggal itu mati di luar Tuhan, itu yang membawa rohnya itu adalah si setan, Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu Bapak ini apa STH, tapi saya lihat dia memang apologet apologet orang Kristen yang terkenal, Bapak Ibu ya, yang banyak subscribe-nya ya kan. Jadi kalau memang dia apologet, tapi harus paham lah isi Alkitab ya. Kalau seperti ini kan udah lari kan. Masa tentang surga dan neraka sang debater tidak paham gitu loh maksudnya. Padahal sangat jelas loh di Alkitab. Padahal di Alkitab sangat jelas, apalagi di Perjanjian Lama sangat-sangat jelas tentang apa itu neraka dan apa itu surga, Bapak Ibu. Jadi sang debater ini sangat gini ya, berani mengkomen padahal dia tidak berpengalaman dengan Tuhan dan tidak mengerti firman Tuhan, tapi ada mentalnya untuk mengomentari Philip Mantopa. Jadi karena kekurangan Pak Philip Mantopa, dia tidak memasukkan Alkitab, dia tidak memasukkan ayat Alkitab, sehingga kan mungkin kurasa Bapak itu karena terlalu semangatnya menceritakan pengalamannya, sehingga Bapak itu lupa memasukkan isi Alkitab. Jadi para penonton seperti sang debater ini jadi tidak paham dia. Tapi seandainya Bapak ini sudah mengerti firman Tuhan, kalau sudah membaca Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mungkin Bapak ini tidak akan bingung ya, seperti katanya, masa sih ada dua neraka itu? Padahal kalau saya baca hanya satunya neraka, yaitu lautan api. Saya ketawa loh menonton sang debater ini ya. Jadi hari ini saya akan menambahkan pengalamannya Pak Philip Mantopa. Maksudnya bukan menambahkan apa ya, maksudnya saya akan memasukkan isi Alkitab supaya sempurna apa yang disampaikan pengalaman Pak Philip Mantopa. Kenapa saya bisa mengomentari ini? Karena saya pun sudah berpengalaman tentang surga dan neraka, Bapak Ibu. Jadi orang yang berpengalaman lah yang bisa mengomentari tentang surga dan neraka. Haleluya. Jadi saya akan membantu Bapak ini karena gini. Karena di Alkitab itu gini, Bapak Ibu. Tangan, kaki, mata beda-beda fungsi. Tapi alangkah baiknya kata Tuhan itu jika saling membantu. Jika si kanan kekurangan, si kaki boleh membantu.
Jadi seperti itulah hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Dan kalau ada kekurangan hamba Tuhan, kita bisa membantunya, bukan menjadi memperrumit keadaan sehingga orang-orang pun jadi bingung jadinya ya kan. Jadi saya lihat komen, saya memang sudah mengomentari video Bapak sang debater tapi tidak membalasnya Bapak Ibu ya. Banyak yang mengapakan Bapak itu. Ya, yes itu betul katanya. Padahal sang debater sesat. Maaf, saya harus katakan sesat karena Bapak mengatakan saya tidak menemukan di ayat Alkitab bahwa Tuhanlah yang membawa ke neraka. Yang saya tahu adalah setan yang membawa ke neraka. Jadi Bapak sang debater ini sering-sering menonton film Indonesia mungkin ya, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa orang mati di luar Tuhan yang membawa rohnya itu adalah setan. Jadi yang hari ini saya tegaskan, saya berbicara ya di atas ya. Film-film di Indonesia sangat menyesatkan. Apalagi tentang mati di luar Tuhan. Kan di televisi Indonesia kan seperti ini Bapak Ibu. Contohnya saya lah mati di luar Tuhan. Mati di luar Tuhan dan datanglah malaikat yang seram dan bertanduk. Ya, dan membawa tongkat. Ya kan, gitu kan TV-TV di Indonesia ya. Jadi bawanya lah roh mati di luar Tuhan ini dibawa roh malaikat ini, si setan ini Bapak Ibu ke neraka, baru disiksa para malaikat si setan ini. Sekali lagi saya katakan ini sesat Bapak Ibu. Kenapa saya berani mengatakan sesat? Karena lewat Alkitab saya. Saudaraku, mungkin Alkitab saya sama sang debater tidak beda. Ya. Jadi saya orang Kristen karismatik, sang debater. Jadi saya bukan Katolik ya. Mungkin kalau saya Katolik ada perbedaan sedikit isi Alkitab kita. Tapi karena saya karismatik, Bapak Protestan, sama Alkitabnya. Tapi Bapak tidak paham isi Alkitab ya. Jadi saya akan membuka paradigma sang debater. Tentang surga ini banyak Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan neraka ini Bapak Ibu? Yang menciptakan neraka ini adalah Yesus, Tuhan Allah kita. Yang menciptakan surga itu siapa Bapak Ibu? Tuhan. Surga itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya dan saudara. Dan neraka itu untuk siapa Bapak Ibu? Bukan untuk saya dan saudara. Tetapi neraka itu untuk para malaikat. Mari kita baca Alkitabnya Bapak Ibu ya. Supaya saudara bisa paham sebenarnya tentang surga dan neraka ya. Haleluya. 2 Petrus 2 ayat 4. Saya akan baca. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti malaikat-malaikat ini tersimpan Bapak Ibu. Disimpan Tuhan, belum ke neraka. Mulai dari dulu sampai hari ini, sampai belum ada penghakiman, tidak ada satu orang pun ke neraka Bapak Ibu. Tapi ada tempatnya, yaitu kerajaan maut, alam maut. Jadi yang dikata Pak Philip Mantoba itu, maksudnya Pak Philip Mantoba katanya itu lembah ya. Bapak itu mengartikan bahwa itu lembah sebelum ke neraka. Jadi dia melihat orang di lembah ini baru dicapakannya ke lautan api itu. Jadi si sang debater kan kok ada dua
neraka gitu kan. Sebenarnya ini bukan neraka ya. Sebenarnya bukan neraka. Dia namanya lembah. Karena siapa mengatakan Pak Philip mengatakan lembah, namanya bukan lembah, tapi di Alkitab katanya kerajaan maut, alam maut, Bapak Ibu ya. Gua yang gelap, Bapak Ibu ya. Jadi karena saya sudah berpengalaman roh saya dibawa Tuhan, bukan ke neraka dibawa Tuhan sebenarnya si Philip Mantopa, tapi tempat gua tersebut, tempat kerajaan maut itu Bapak Ibu, tempat persinggahan untuk sementara Bapak Ibu. Itu sebenarnya yang dikatakan Pak Philip ini. Tapi si saudara saya ini sang debater tidak paham, karena harus bertele-tele dulu seperti anak kecil gitu loh maksudnya kan. Jadi jangan sang debater ini jangan seperti orang Parisi ya yang tidak paham Alkitab gitu ya. Jadi saya sudah roh saya pernah dibawa Tuhan jalan-jalan ke neraka. Kenapa roh saya dibawa Tuhan ke neraka Bapak Ibu? Apakah saya karena berdosa atau kenapa? Seperti kata sang debater, karena berdosa ya kan. Gini Bapak Ibu, Tuhan sudah memilih seseorang atau beberapa orang untuk berjalan-jalan ke neraka dan ke surga, supaya mereka bisa menceritakan, supaya mereka bisa memberitakan kabar sukacita ini, bahwa surga dan neraka ini adalah nyata, real Bapak Ibu, bukan asal-asalan. Karena itu, selagi kita masih ada di bumi ini, mari kita cari jalan yang benar supaya kita berjumpa di surga nanti Bapak Ibu. Jadi di kerajaan maut ini Bapak Ibu, di kerajaan maut ini Bapak Ibu sama dengan alam gaib. Saya sudah pernah berpengalaman dulu juga di alam gaib. Ada di video saya Bapak Ibu, kalau Bapak pengen melihat kesaksian saya di alam gaib itu. Jadi saya sudah pernah ke alam gaib. Jadi alam gaib ini sama dengan kerajaan maut ini, sama suasananya Bapak Ibu. Suasananya itu hampa, tidak ada kehidupan. Di sana ada gertakan gigi, teriakan ada di sana Bapak Ibu. Tapi di kerajaan maut itu tidak ada di sana penyiksaan. Di sana tidak ada penyiksaan. Waktu roh saya dibawa Tuhan ke tempat kerajaan maut itu Bapak Ibu, banyak orang tapi saya tidak kenal. Tapi di sana tidak ada penyiksaan. Kalau ada yang bersaksi ada penyiksaan di sana, itu ada sesat. Karena saya sesuai Alkitab, karena di Alkitab pun mengatakannya tidak ada penyiksaan Bapak Ibu ya. Karena kita belum diadili loh. Kalau sudah bumi hangus, baru kita diadili. Nanti ada ayat Alkitabnya satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Saya membahas dulu gini ya kan, supaya saudara bisa paham. Jadi kalau kembalilah dulu kita ke perjanjian baru. Ya, bahwa lengkap sangat di sana ditaruh, tapi perjanjian baru pakai kata kiasan Bapak Ibu tentang surga dan neraka. Surga itu Tuhan yang membuat, neraka itu Tuhan yang membuat, bukan setan yang membuat neraka Bapak Ibu. Jadi nggak ada haknya setan untuk, karena setan sebenarnya penghuni neraka ini, tapi tidak ada haknya setan untuk menghukum saudara, untuk membawa saudara. Sekalipun saudara membawa atau bersekutu dengan setan, tidak ada haknya setan untuk membawa roh saudara itu ke neraka atau ke tempat kerajaan maut itu Bapak Ibu. Iblis tidak ada haknya untuk menyiksa saudara.
Emangnya iblis menciptakan saudara? Menciptakan saya itu Tuhan. Manusia ini Tuhan yang menciptakan. Jadi haknya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu. Tebak-tebakan senjata di game Free Fire. Senjata ini senjata AK, mahal banget senjata AK, guys. Siapa yang tahu apa? Ayo, senjata AK paling mahal di Free Fire. Tebak namanya, ayo. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Akulah pokok anggur. Ini pokok. Saya ibarat kalau dulu tangan di pokok ya. Ini pokok Bapak Ibu. Ini berbuah. Ini tidak berbuah. Kalau kata orang Batak itu manukoti mata, menyimak. Kata orang Malaysia menyemak katanya ya. Melihat yang tidak berbuah ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak berbuah harus dipotong Bapak Ibu. Siapa yang mau motong? Pemilik pohon lah Bapak Ibu. Ya. Contohnya saya yang memiliki pohon ini, pohon mangga lah dulu ini ya. Harus saya dong yang memotongnya. Gak mungkin dong orang lain ya, karena saya yang menanam. Jadi yang membuat saya itu Tuhan. Yang menciptakan saya ini Tuhan. Jadi haknya Tuhan dong. Tuhan yang memisahkan. Ya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Di Matius 13 ayat 28 sampai 29. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Anak manusia Bapak Ibu. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa anak manusia itu Bapak Ibu? Yesus. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang menyuruh malaikatnya. Contohnya Bapak Ibu, hari ini saya mati di luar Tuhan. Hari ini saya mati di luar Tuhan nih. Detik ini juga Tuhan memisahkan saya, dan Tuhan menyuruh malaikatnya membawa roh saya ke dalam kerajaan maut. Dan saya jika mati di dalam Tuhan, detik ini juga dibawa dipisahkan Tuhan. Dipisahkan Tuhan, baru disuruhnya para malaikatnya membawa roh saya ke tempat persinggahan. Laku buat ya Bapak Ibu. Orang yang mati di dalam Tuhan, tempat persinggahan namanya. Karena di Alkitab banyak arti surga, ya. Ada surga, ada Firdaus, ada kota kudus, ada Yerusalem yang baru. Jadi banyak tentang surga.
Tapi saya buatlah dulu tempat persinggahan sementara Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa jelas ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setan ini dibuat untuk setan ya. Dan di sana belum ada yang tadi saya bilang itu, belum ada siksaan Bapak Ibu. Tempat di alam maut itu Bapak Ibu belum ada penyiksaan. Mari kita baca Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan paling gelap, karena di sana gelap. Bayangkanlah saudara kalau masuk ke dunia gaib, sana gelap ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ya. Dan kita baca lagi Bapak Ibu, Lukas 16 ayat 23, supaya saudara paham tentang bukan langsung neraka yang ada tempatnya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Wow. Betul kan Bapak Ibu? Di alam maut. Ia menderita sengsara di alam maut. Sang debater hari-hari loh, di buku orang Kristen SD, SMP, SMA itu kayaknya ada tentang orang kaya, tentang orang kaya yang jahat, Lazarus yang miskin, ada kurasa itu hari-hari dipelajari. Tapi kok Bapak ini nggak tahu ya? What happened to you? Why you not understand about the Injil yang benar? Saya tertawa Bapak Ibu kalau nonton YouTube sang debater ini ya. Saya kayak Bapak ini seorang apologet tapi tidak paham firman. Jadi apa jadinya gitu loh, maksudnya jadi ya. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Bapak Ibu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Bapak Ibu, Yohanes adalah murid Yesus yang terakhir Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yohanes sehingga Yohanes dipakai Tuhan untuk menulis masa akan datang ya. Dan Yohanes berjumpa Yesus di Pulau Patmos. Dan yang berkata ini Yesus Bapak Ibu. Ya. Aku telah mati. Berarti Yesus dong yang mati ya. Kesaksian Yesus ya. Harap yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berbicara bahwa dialah yang memegang segala kunci maut.
bukan setan Bapak Ibu. Jadi si sang debater ini katanya setan yang membawa dia ke neraka Bapak Ibu. Ya, emangnya iblis punya kunci? Terkunci surga, neraka itu terkunci, sang debater terkunci. Kuncinya itu ada di Yesus. Sang debater ini jangan sempit sekali pikiranmu. Tidak mungkin Tuhan kita masuk ke surga, maksudnya masuk ke neraka, bukan. Tuhan sudah merencanakannya itu langsung bisa dibuang. Saya tidak tahu seperti apa nanti cara membuangnya itu, tidak dijelaskan di sini. Tapi saudara jangan langsung ke situ pikiran saudara ya. Jadi apa, aluninasinya ngaur gitu loh maksudnya ya. Sang debater ini bah lucu. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari di hadapannya lenyaplah bumi. Lenyaplah bumi Bapak Ibu. Dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi ini harus hancur dulu Bapak Ibu, baru dihakimi ya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Cari kita nanti kalau sudah bumi hangus Bapak Ibu, dan kita akan diadili Bapak Ibu, kita diadili ya kan. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara bisa bernubuat ya kan, bisa melakukan firman Tuhan ya kan, bisa memberitakan firman Tuhan seperti ini ya kan, ya kan? Bisa mengusir roh jahat, saudara berteriak, Tuhan, 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 kenapa saya ada di kerajaan maut ini? Saya kan sudah melakukan firman-Mu. Why is me here? What happened? What's wrong with me? You ask to Jesus right like that. Tuhan tidak bisa kau tipu Bapak Ibu. Tuhan tahu. Karena kita hidup ini, Tuhan sudah memvideokan, merekam kita Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berpikir gini, istri saya kan sudah tidur, atau suami saya kan sudah tidur, saya bisa dong kupu-kupu malam ya kan. Saudara bisa menipu suami saudara atau orang lain. Atau contoh saudara, saya kan pendeta nih, saya kan pendeta, pasti orang percaya bahwa saya itu suci ya kan. Jadi kalau saya selingkuh dengan sekretaris saya, orang kan tidak tahu ya kan. Jadi kemana-mana sama sekretaris, ya kan. Tapi yang tahu Tuhan. Jadi saudara tidak bisa bertopeng, ya kan. Tuhan akan bukakan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi yang kematian pertama itu seperti ini Bapak Ibu. Contohnya hari ini saya mati di luar Tuhan, detik ini saya mati di luar Tuhan, langsung Tuhan pisahkan. Dan ini adalah kematian yang pertama Bapak Ibu. Daging ini kembali menjadi tanah, karena kita terbuat dari tanah. Dan roh saya dibawa oleh para malaikat Tuhan ke tempat, kalau saya mati di luar Tuhan, di tempat kerajaan maut.
ya. Kalau saya mati di dalam Tuhan, di tempatnya persinggahan, ya kan? Jadi itu adalah kematian yang pertama. Dan kematian yang kedua itu adalah lautan api, Bapak Ibu, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat orang yang mati di dalam Tuhan, supaya seimbang, ya. Mari kita baca Ayub. Ayub sama Paulus berkata seperti ini, Bapak Ibu. Orang ini sabar untuk menanti gilirannya untuk diadili, Bapak Ibu. Karena mereka sudah bosan, ya, di tempat penantian itu, Bapak Ibu, ya. Mereka pinginnya tempat surga yang indah itu. Haleluya. Tapi di sana tidak ada gertakan gigi, Bapak Ibu, tempat penantian itu. Tapi di sana adalah sukacita. Tapi masih belum nomor satu. Namanya belum surga, ya. Kalau tempat surga nanti, wah, luar biasanya damai itu ada, Bapak Ibu, ya. Jadi berdoa saudara supaya kita jumpa nanti, ya, di surga. Mari kita baca Ayub 30 sampai 20. Ayub 30 ayat 23, ya. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Mari kita baca lagi Ayub 14 ayat 10 sampai 14. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia bila orang binasa. Di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Saya ulangi lagi. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jadi, saudaraku, contohnya kan orang-orang Batak atau orang Indonesia lah kita tahu, atau siapa saja. Kalau orang mati kan, contohnya lah kalau bapaknya mati, mereka mempercayainya bahwa 3 hari akan muncul, akan datang bergentayangan mencari ikan nasi gitu, ya. Itu sebenarnya tidak ada, ya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tidak ada, Bapak Ibu, ya. Saya akan kasih tahu kebenaran, tidak ada lagi. Roh kita langsung dibawa Tuhan. Jadi tubuh kita ini sudah langsung jadi tanah, ya. Tidak jalan-jalan lagi, Bapak Ibu, ya. Itu adalah iblis, ya. Iblis yang supaya saudara takut gitu loh, maksudnya. Dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Berarti si Ayub ini menanti gilirannya untuk diadili supaya secepat-cepatnya dia keluar dari situ loh, maksudnya. Ya kan? Dan kata si Paulus, mari kita baca di Korintus 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 6. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Wow, luar biasa. Kan rindu, memang kita rindu, ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak terdapat telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar
bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tuhan tidak kasih tahu kepada saya, sekalipun saya sudah pernah ke surga, ke neraka, tempat persinggahan itu sudah, Bapak Ibu, saya sudah pernah ke sana ya. Sudah pernah jalan-jalan, tapi Tuhan tidak kasih tahu berapa satu meternya atau 10 meternya jaraknya ke surga itu, ke tempat persinggahan itu, kita tak tahu. Tapi kata firman Tuhan di sini masih jauh dari Tuhan. Berarti kira-kira kalau masih jauh itu kira-kira berapa ya? Bapak Ibu lah yang memperkirakan itu ya. Saya nggak berani karena firman Tuhan tidak ada apa atau berapa meter dia ya jaraknya. Jadi, mari kita baca dulu Wahyu 14 ayat 14 Bapak Ibu ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Arti Yesus dong, anak manusia dengan sebuah mahkota emas. Jadi di video saya yang satu lagi Bapak Ibu, saya sudah pernah saya share juga ke YouTube bahwa saya menjumpai Yesus ya, pakai mahkota Bapak Ibu ya. Mahkota emas di atas kepalanya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Yesus ya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama Bapak Ibu. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus Bapak Ibu ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Sang debater gimana Pak? Sang debater gimana? Apa sudah paham penjelasan saya Bapak Ibu? Jadi saya akan ceritakan siapa saja yang masuk ke neraka ini ya, supaya saudara paham ya. Jadi orang yang masuk ke surga itu tadi kuncinya adalah iman kepada Yesus ya. Jadi sekarang siapa yang masuk neraka itu, supaya saudara berhati-hati ya. Yang pertama yang masuk neraka itu adalah ante-antenya sama si Lucifer, malaikat yang memberontak Bapak Ibu. Itulah yang pertama masuk ke neraka. Dan yang kedua adalah para ahli Taurat, ajaran sesat. Ya, jadi hati-hati saudaraku. Ya, jangan kau ajarkan ajaran sesat ya. Mari kita baca Matius 23 ayat 27 Bapak Ibu ya. Matius 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Wah, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nomor 2 itu ya Bapak Ibu.
Mari kita baca Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedai setan malapetaka. Kita baca lagi Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sebenarnya lebih enak sebagai jemaat Bapak Ibu. Jemaat kan tidak tahu firman. Ya, dia baca pun Alkitab mungkin dia tidak paham. Jadi kalau dia jatuh dalam dosa pun is never mind, ya kan? Tetapi kalau hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, it's no good. Why it's no good? Because she know about Jesus. Hamba Tuhan tahu tentang Alkitab. Apalagi kalau sekolah S1 teologi, Bapak Ibu. Itu wajib membaca perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu berulang-ulang. Tanpa disuruh pun saudara harus membaca itu. Karena sudah teologi Bapak Ibu ya, bukan pak. Kalau pak itu nggak apa-apa ya. Ini teologi saudaraku. Kalau saudara teologi sudah saudara yang nggak bisanya, saya nggak bisa menghafal Alkitab karena saya bukan Google ya. Tapi saya bisa tahu firman Tuhan gitu ya maksudnya ya kan. Karena kita sudah berulang-ulang membacanya Bapak Ibu. Ya, jangan saudara bosan-bosan. Kalau saudara bosan membaca Alkitab suci, ya contohnya kalau seperti Philip Matopa ini berkhotbah, saudara langsung bingung. Langsung masa sih? Ya kan? Jadi kalau saudara sudah sering-sering membaca firman Tuhan, mungkin saudara tidak mungkin mengomentari Pak Philip Matopa ya. Salah Bapak itu di situ memang saya nggak terima, di situnya katanya ada penyiksaan di sana ya kan, tarik lidahnya, itu memang tidak pas karena di sana tidak ada iblis tidak ada hak untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi aku katakan kepada saudara, sekalipun saudara itu mati di luar Tuhan, sudah bersekutu dengan iblis itu tidak ada haknya untuk saudara, untuk menghukum saudara. Ya, tidak ada saudaraku. Jadi Tuhan yang menghukum iblis dan setan-setan dan orang yang tadi saya sebut tadi Bapak Ibu ya. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Wow. Jadi Tuhan yang menyiksa Bapak Ibu ya. Tuhan sudah menyediakannya. Jadi saudara jangan berpikir gini, karena neraka pengisinya iblis, jadi iblis yang berkuasa. Bukan. Ya, bukan ya. Iblis itu nggak ada haknya untuk menghukum saudara ya. Karena saudara sudah melakukan dosa, sudah ikut dia. Jadi bukan iblis yang menghukum saudara, Tuhan. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lihat channel saya ini, sang debater bisa paham tentang firman Tuhan, tentang neraka, tentang surga. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa di tempat penantian itu
ya, di tempat penantian kerajaan maut itu belum ada penyiksaan di sana. Jadi kalau ada yang bersaksi ada penyiksaan di sana, itu sesat. Saya langsung katakan sesat, Bapak Ibu. Jadi setelah kita diadili semuanya, manusia bumi tidak ada lagi, kita diadili, baru kita disuruh Tuhan lah para malaikatnya untuk menyampaikan kita ke lautan api, Bapak Ibu ya, yang menyala-nyala ya. Itulah kematian kedua, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa neraka dan surga itu adalah nyata. Karena itu hari ini carilah kebenaran yang sesungguhnya, supaya saudara bisa berjumpa dengan saya nanti di surga, Bapak Ibu, di tempat penantian itu, Bapak Ibu ya, penantian sementara itu. Karena yang tadi saya bahas itu bahwa di surga itu banyak kiasannya, jadi kita bilang aja lah Firdaus ya, lebih mantap ya. Jadi kita akan bisa jumpa lagi di Firdaus nanti, Bapak Ibu. Jadi waktu saya dibawa Tuhan ke surga, di video saya yang saat itu saudara bisa lihat, saya tidak melihat di sana ada nabi-nabi, tidak ada saya lihat, rasul-rasul tidak ada saya lihat, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih saya perumpamaan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini saya buatlah dulu gereja, karena semua memiliki gereja ya. Hamba-hamba Tuhan semua pasti memiliki gereja kan. Inilah dulu gereja, saya buatlah dulu tangan saya ini gereja. Ini ada altarnya ya. Ini altar, di sini adalah di bawah altar. Jadi kalau di altar ini ada Yesus, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang berbicara kalau Yesus memang betul-betul Tuhan, kenapa ada tertulis bahwa Yesus duduk di kanannya Bapa? Saya tidak melihat ada dua kursi, Bapak Ibu. Di sana tidak ada saya lihat ada Bapa, ada Yesus, tidak ada. Yang saya lihat adalah anak manusia. Anak manusia itu siapa, Bapak Ibu? Yaitu Yesus, Bapak Ibu. Karena Yesus bercahaya, jadi samar-samar kelihatannya, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus duduk di sini, Bapak Ibu. Sini 12 suku Israel. Di sini 12 rasul, Bapak Ibu. Baru di bawah altar ini, Bapak Ibu, baru para nabi. Para nabi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak Ibu. Paulus, anggota-anggota Paulus, Bapak Ibu ya, ada di sini. Setelah itu baru hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah para hamba Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran, karena mereka memiliki mahkota kehidupan. Wah, luar biasa. Habis itu baru para jemaat yang percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan hanya memberikan itu saja, Bapak Ibu, penglihatan itu. Tapi saya tidak melihat orang-orangnya di situ. Tapi Tuhan kasih ada kursi, ada mahkota gitu loh maksudnya ya. Jadi sana ada kursi loh. Jadi kita kan kalau kita ikut, contohnya waktu saya kerja kan, kalau kita duduknya di atas, di depan kan udah enak kali kan rasanya ya kan, berarti kita udah asistennya bos ya. Ya kan. Jadi berbahagialah saudara. Jadi hari ini saudara kejar-kejarlah mencari kebenaran, supaya saudara di sana ada tersedia kursi, Bapak Ibu ya. Supaya nama saudara ada di kehidupan Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara kita bisa jumpa di sana, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak sang debater, tolonglah, karena Bapak adalah apologet Kristen, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan kasih Roh Kudusnya ya, supaya saudara paham, supaya tidak menyimpang gitu loh maksudnya, Pak ya. Yang tadi yang saya bahas itu Bapak menyimpang banget, kata Bapak itu iblis yang membawa roh Bapak ke neraka ya kan. Kata Bapak pula gak ada tertulis itu bahwa Tuhanlah yang bawa yang memisahkan, membawa ke neraka. Bapak bilang gitu kan, sudah
sudah sesat banget gitu loh maksudnya ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dan Tuhan, pengikut Bapak ini banyak ya, sang debater ini subscribernya sudah banyak. Jadi Bapak harus bisa harus ulangi lagi tentang video ini. Bapak harus ulangi lagi karena banyak saya lihat komen-komen mendukung Bapak ya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia, supaya saudara hari ini bisa terkenal. Itu sia-sia ya kan. Jangan saudara di sini terkenal nanti sampai pula di neraka. Saudara berteriak gini, Tuhan, saya sudah berkhotbah nih, saya apologet Kristen nih, kenapa saya masuk ke ini, ke tempat apa ini, kerajaan maut ini ya kan. Karena di tempat kerajaan maut ini bisa kita berteriak seperti perumpamaan orang kaya sama orang Lazarus itu kan. Si orang kaya itu berteriak, Tuhan suruhlah si Lazarus itu dicelupkannya air karena saya haus. Teriakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih di kerajaan maut itu kita berteriak karena kita merasakan hawanya panas Bapak di sana. Duka cita ada di sana ya. Ya kan Bapak Ibu. Karena itu janganlah sampai Bapak berbicara seperti itu nanti kan. Ya kan. Tuhan, kenapa saya ada di sini? Saya akan apologet Kristen, membela kebenaran, ya kan? Padahal bisa masuk ke situ kan, padahal ya lari dari ajarannya Tuhan kan. Jadi saran saya kepada Bapak, saya di sini kita saling merangkul, saling memperlengkapi mana yang kurang, bukan mengaduk-ngadukkan supaya ribet ya. Tidak, saya orangnya tidak seperti itu, tapi kita saling merangkul supaya saudara juga selamat, selamat ya kan. Saya nggak mau hanya saya sendiri yang selamat Bapak Ibu, tapi saya mau rindu semuanya, kalau boleh seluruh isi bumi ini, yang terutama itu manusia Bapak Ibu ya. Manusia, kalau boleh semua manusia ini masuk surga Bapak Ibu. Tapi Yohanes sudah kasih penglihatan bahwa banyak yang masuk neraka Bapak Ibu ya. Itu sudah tertulis. Dan yang masuk surga itu sudah diperkirakan Bapak Ibu. Ya kalau kita baca di Wahyu itu 1444 Bapak Ibu ya. Dari suku bangsa Israel yang terpilih masuk ke surga Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1144 sedangkan saya tidak tahu berapa manusia di muka bumi ini ya, saudara hitungkan lah ya. Jadi kita hitung-hitungan lah, matematika lah hari ini ya. Jadi saudara harus malam ini, kalau saudara menonton channel ini, saudara harus gini, ada nggak kalau 144-nya tertulis di Alkitab Wahyu yang masuk surga. Aku waktu membaca kitab itu langsung saya ngomong gini, kata Tuhan, ada nggak nama saya di situ ya? Ada nggak tertulis ya? Karena jumlahnya Tuhan sudah kasih Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah channel ini saudara bisa mengerti firman Tuhan. Sampai di sinilah pembahasan saya. Salam hormat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.